Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan terkait sejarah Kerajaan Belambangan pada periode awal. Cerita ini saya ambil dari skripsi saya sendiri. Kekayaan dan kesuburan tanah Belambangan telah diketahui oleh Belanda jauh sebelum bangsa tersebut menginjakkan kakinya di Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda ingin secepatnya menguasai Belambangan. Tetapi keinginan Belanda itu terkendala oleh pelbagai faktor seperti Belambangan merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia. Begitu pula terjalinnya hubungan yang erat melalui ikatan perkawinan politik antara Belambangan dan Bali telah menunjukkan betapa kokohnya pasukan Belambangan. Sebelum Belanda berpengaruh di daerah Belambangan, Inggris sudah terlebih dahulu melakukan hubungan dagang dengan para penguasa Belambangan. Diperkirakan kedatangan para pedagang Inggris terjadi pada masa sekitar pemerintahan Danuningrat. Bagi orang Inggris, Belambangan sangat terkenal hasil pertanian seperti cengkeh, pala, tembakau. Mereka menawarkan barang dagang seperti misiu, peluru, senapan, dan kain sutra. Kedatangan para saudagar Inggris diterima dengan sangat baik oleh penguasa Belambangan. Secara otomatis juga penguasa Bali. Saudagar Inggris itu menghendaki hak monopoli perdagangan untuk memborong semua hasil bumi Belambangan. Pengaruh Belanda melalui VOC mulai terasa pada masa akhir pemerintahan Danuningrat. Pengaruh Belanda atas wilayah Belambangan nampak ketika Danuningrat meminta bantuan pada VOC untuk mengusir orang-orang Bali Belambangan. Semula VOC tidak merespon keinginan Belambangan karena pelbagai pertimbangan seperti ingin menyelesaikan persoalan kekuasaan dengan Mataram, sementara itu kerajaan Mengwi Bali merasa khawatir jika terjadi campur tangan VOC di Belambangan. Maka jalan yang terbaik Belambangan harus dikuasai. Menganalisa pemerintahan Danuningrat sangat menarik perhatian mengingat penguasa tersebut diliputi oleh dinamika politik karena terjadinya konflik internal keluarga maupun eksternal yang melibatkan kekuatan kerajaan Bali, Mataram, Madura, dan VOC. Telah terjadi konflik internal antara Danuningrat dan Agung Wilis. Mengenai konflik eksternal terlihat ketika Rangga Setata merupakan simbol representasi penguasa Bali terhadap Belambangan. Padahal Danuningrat ingin melepaskan diri dari ketergantungan penguasa Bali. Akibat pembunuhan atas diri Rangga Satata, penguasa Bali Gusti Agung Dalem Dimode mengancam akan menyerbu Belambangan. Kerajaan Mengwi berkepentingan atas keamanan Belambangan sebagai bawahannya, kemudian mengirim pasukan untuk menghadap Tepasana dan Sutawijaya yang dianggap sebagai dalang pembunuhan yang mempengaruhi pemikiran Danuningrat serta pengikutnya meminta bantuan kepada VOC, akan tetapi Hendrik Berton, komandan kompani Belanda, tidak merespon dengan baik. Sementara itu, Wong Agung Wilis mengutus utusan untuk membujuk kakaknya agar memenuhi permintaan penguasa Bali. Berarti Belambangan tetap kembali berada di bawah kendali Bali. Danuningrat menolak ajakan adiknya. Ia beralasan bahwa Belambangan harus bebas dari pengaruh Bali. Pada sekitar 1673, pasukan Bali bersama-sama dengan tentara Wong Agung Wilis menyerbu Belambangan. Keterlibatan Wong Agung Wilis menimbulkan pemikiran spekulatif bahwa ia telah dipecat dari jabatan pelatih. Di samping ia berasal dari seorang ibu asal Bali dan mendapat dukungan penguasa Bali. Cokorda Gusti Agung Dalem Dimade bagi penguasa Bali lebih menyenangi Wong Agung Wilis menggantikan kedudukan Danuningrat beserta keluarga dan kerabatnya berhasil melarikan diri dari serbuan pasukan Bali dan pasukan Wong Agung Wilis. Selama Danuningrat tidak berada lagi di Belambangan, penguasa Bali meminta kesediaan agar Wong Agung Wilis menjadi penguasa di bawah pengawasan Ki Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba sebagai wakil Raja Bali. Wong Agung Wilis berusaha mendekati kakaknya Danuningrat bahwa selama dalam pelarian itu dianjurkan agar ia kembali pulang ke Belambangan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan pada masa pemerintahan terhadap penguasa Bali. Atas saran dan nasihat Wong Agung Wilis, Danuningrat kembali pulang ke Belambangan.
Wong Agung Wilis berusaha mengirim utusan untuk menghadap Raja Bali di Mengwi, agar ia dapat diampuni kesalahannya. Wong Agung Wilis berusaha melindungi Danungrirat dari tindak kejahatan terhadap negara. Pada awal 1764, penguasa Bali menguasai Ki Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba untuk memanggil Danungrirat menghadap Bali. Mengenai siapa yang ditugasi raja memanggil Danungrirat, terhadap banyak versi. Selain Ki Gusti Ngurah Ketut Kaba-Kaba, juga ada nama-nama lain yang juga ditugasi raja, seperti nama Ki Tembak Bayu yang dibantu oleh Ki Suratani dan Ki Parang Alas, dan Gusti Gede Lanang Jaya. Sejak VOC mulai berkuasa di Pulau Jawa, Belambangan sebagai kerajaan memiliki wilayah yang amat luas, terbentang dari pegunungan Tengger sampai Selat Bali. Nama Belambangan tidak terdengar lagi. Belambangan baru-baru mengalami masa tentram dan makmur setelah Sesuhunan Tawang Alun memerintah dengan pusat pemerintahan di Macan Putih. Kebesaran Tawang Alun diakui oleh Kerajaan Mataram. Hal ini terbukti Mataram sengaja mengangkat perwira-perwira tinggi dari prajurit Belambangan yang dikomandani oleh Tawang Alun. Ia mendapatkan kedudukan istimewa bagi orang-orang Mataram. Pada 23 Februari 1652, para bangsawan dan rakyat Belambangan menobatkan Tawang Alun sebagai Sinuhun Belambangan dengan gelar Prabu Tawang Alun sejajar dengan Sesuhunan Mataram. Setelah Tawang Alun wafat, kemudian berturut-turut ia diganti oleh Mas Sasranegara yang memerintah hanya 27 hari. Tahun 1691, Mas Mancapura 1691 sampai 1697. Pangeran Danureja 1697 sampai 1736 dan Pangeran Danungrirat 1736 sampai 1763. Bahkan sampai ketika Belambangan berada di bawah perlindungan Bali 1736 sampai 1767, VOC belum tertarik untuk memasuki dan mengelola Belambangan. Itu sejarah awal dari Kerajaan Belambangan. Selanjutnya terkait part 2-nya nanti akan membahas tentang perlawanan rakyat dalam pimpinan Wong Agung Wilis. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.